selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan jemaah haji kloter campuran tiba di asrama Loang Balok Mataram. Seorang jemaah tertunda pulang karena sakit. Curi motor untuk modal judi online, 2 pemuda di Lombok diringkus polisi. Isi liburan sekolah, kawasan wisata Aiknyet Lombok Barat ramai dikunjungi warga. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ratusan jemaah haji kelompok terbang 11 embarkasi Lombok tiba di asrama Loang Balok, Mataram, Sabtu malam. Sebanyak 393 jemaah merupakan kelompok terbang campuran dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Sementara seorang jemaah tertunda kepulangannya karena sakit jantung dan masih dirawat. Usai menjalani cek kesehatan dan mengikuti pelepasan, seluruh jemaah kemudian diserahkan ke keluarga yang menjemput. Jumlah jamaah kita yang berangkat pada kloter ini pada keberangkatan yang lalu itu sebanyak 393 dari 3 kabupaten kota. Dari Lombok Timur 207, kemudian dari Lombok Tengah 85, dari Lombok Utara 98. Penyelenggara haji embarkasi Lombok mencatat, hingga saat ini 5 jamaah haji meninggal dunia di Arab Saudi karena sakit dan kelelahan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi kekurangan ribuan tenaga pendidik di sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama memasuki tahun 2024. Terus berkurangnya tenaga guru disebabkan adanya regulasi peniadaan rekrutmen guru honorer sejak 3 tahun lalu. Hal itu juga disebabkan minimnya formasi guru pada rekrutmen CPNS atau tenaga P3K setiap tahunnya. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah guru purna tugas yang mencapai ratusan orang per tahun. Dinas Pendidikan mencatat kekurangan guru mencapai 4.000 orang, sementara jumlah guru yang masih aktif saat ini sebanyak 5.618 orang. Secara umum kebutuhan guru baik itu di TK, SD, dan PAUD ini sangat banyak yang kita butuhkan. Kenapa? Karena setiap hari saya menandatangani usulan pensiun setiap hari. Jadi agar supaya ini tenaga guru dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan ini bisa terpenuhi, maka ini harus diisi oleh tenaga-tenaga P3K seperti itu. Nah, harapan kita mudah-mudahan bisa diakomodir oleh pemerintah pusat terkait dengan kuota kita yang ada di Dinas Pendidikan, terutama ya Dinas Pendidikan Kabupaten. Pemda berharap kekurangan tenaga guru bisa diatasi oleh pemerintah pusat melalui penambahan formasi pada rekrutmen ASN dan P3K pada tahun ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi dugaan seorang petugas Pantarlih asal Kecamatan Sakra yang masih berstatus kader partai. Temuan itu telah disampaikan ke KPU melalui surat imbauan agar segera melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh anggota Pantarlih yang terpilih. Hal itu untuk memastikan seluruh petugas bebas intervensi dan kepentingan politik dalam mewujudkan pilkada yang jujur dan berkualitas. Terkait kader partai itu memang kita teman-teman sudah kasih saran perbaikan. Kemudian kayaknya sudah ditindaklanjuti terkait tentang itu dengan di
keterlibatan di PPK itu sudah memberikan jawaban ya terkait tentang saran perbaikan dari teman-teman Panwascam. Sementara KPU menyatakan telah menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan yang bersangkutan sudah bukan kader partai. Jadi setelah kami minta dokumen dari yang bersangkutan bahwa sangat jelas di sini. Yang pertama secara administrasi, misalnya surat pernyataan bahwa yang bersangkutan memang secara sepihak oleh partai politik dicatut namanya dan bermaterai 10.000. Kemudian yang kedua adalah ada juga surat dari partai yang bersangkutan yang diduga di dalamnya yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik, dan ini tercatat lebih dari 5 tahun sudah tidak menjadi pengurus partai politik. KPU Lombok Timur juga telah menerima verifikasi administrasi seluruh anggota Pantarlih dan memastikan seluruhnya bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan keluarga stunting dan rawan gizi buruk mendapatkan bantuan telur dari pemerintah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Ratusan butir telur tersebut merupakan bantuan yang dikumpulkan secara mandiri oleh para relawan. Masing-masing keluarga mendapatkan 30 butir telur agar diberikan kepada anak atau anggota keluarga yang mengidap stunting. Sementara untuk memberikan pendampingan dan edukasi kesehatan, Pemda juga membentuk Kadar Intervensi Stunting atau KIS. Berdasarkan data hingga bulan Februari, terdapat 48 anak di Desa Desan Baru mengalami gangguan tumbuh kembang atau stunting. Di samping itu, di samping launching GIRIS, kami dari kecamatan punya program yang berbeda yang melanjutkan arahan pimpinan juga untuk segera tuntaskan stunting. Harus di bawah 14% capaiannya di tahun 2024. Dan kami di Kecamatan Kediri punya itu yang namanya KIS, Kolaborasi Intervensi Edukasi Stunting. Dan hari ini kami langsung melakukan intervensi, yaitu dengan menyalurkan bantuan telur yang kami dapatkan dari seluruh komponen yang ada di tempat kami. Sudah berapa bulan anaknya termasuk stunting? Sudah setahun. Sudah 1 tahun? Ya. Sudah berapa bulan? 1 tahun ya? Ya, 1 tahun Pak. Belum bisa naik. Belum bisa naik. Beratnya ya, berat badan. Iya. Sekarang berapa beratnya? 8,7. Iya. Dengan intervensi dan upaya pencegahan yang dilakukan, pemerintah Kecamatan Kediri menargetkan penurunan kasus stunting mencapai 50% setiap tahunnya. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.